Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarunawati, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 7. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana konsep manajemen Islam. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Pengertian manajemen. Manajemen merujuk pada serangkaian kegiatan, praktik, dan proses yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya, termasuk manusia, keuangan, dan fisik, dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Dengan kata lain, manajemen ini melibatkan koordinasi berbagai aspek dalam suatu organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian investasi. Investasi merujuk pada tindakan menempatkan uang atau sumber daya dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah meningkatkan nilai atau pendapatan dari modal yang diinvestasikan. Investasi dapat melibatkan berbagai bentuk aset termasuk saham, obligasi, real estate, dan instrumen keuangan lainnya. Investasi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan hasil yang diharapkan. Selain itu, faktor seperti jangka waktu investasi, tujuan keuangan, dan situasi pasar juga berpengaruh pada keputusan investasi. Investasi dapat menjadi cara yang efektif untuk mengembangkan kekayaan, menyediakan pendapatan pasif, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Selanjutnya adalah konsep manajemen investasi Islam. Manajemen Islam mencakup prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam dalam mengelola sumber daya dan organisasi. Beberapa konsep utama dalam manajemen Islam melibatkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam konteks bisnis dan manajemen yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, manajemen Islam juga menekankan aspek keberkahan atau barokah dalam bisnis dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip syariah pada investasi. Ada beberapa prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa prinsip utamanya melibatkan yang pertama, hindari riba atau bunga. Investasi tidak boleh melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga atau riba karena riba dianggap sebagai praktik yang tidak etis dalam Islam. Yang kedua, hindari investasi dalam bisnis haram. Yaitu investor tidak berinvestasi dalam bisnis yang terlibat dalam kegiatan haram seperti perjudian, minuman keras, atau industri yang melanggar prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, transparansi dan keterbukaan. Investasi harus dilakukan dengan transparan dan informasi mengenai investasi harus tersedia secara jelas bagi para pemegang saham atau investor. Yang keempat, bagi hasil atau mudharabah. Prinsip bagi hasil ini di mana keuntungan dan kerugian dibagikan secara adil antara pihak yang berinvestasi dan pengelola bisnis. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Investasi harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan serta mematuhi norma-norma etika Islam dalam aspek ini. Kemudian prinsip yang keenam yaitu hindari gharar atau ketidakpastian. Investasi harus menghindari unsur ketidakpastian atau gharar dan spekulasi berlebihan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Yang ketujuh, ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Investasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan maupun yang sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya, itulah tadi prinsip-prinsip dalam investasi syariah atau prinsip-prinsip dalam investasi Islam. Prinsip-prinsip inilah memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam, serta memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan para investor yang mematuhi prinsip-prinsip tersebut.
Selanjutnya adalah landasan manajemen Islam. Landasan manajemen Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai ajaran Islam. Beberapa landasan utama manajemen Islam. Yang pertama adalah tauhid atau kesatuan Tuhan. Tauhid ini menekankan kepercayaan pada keesaan Tuhan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Kemudian landasan yang kedua adalah adil dan keadilan. Adil dan keadilan ini menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek manajemen, baik dalam penanganan karyawan maupun dalam kebijakan organisasi. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi ini mengharuskan organisasi dan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mempromosikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, ketidakberpihakan atau non-diskriminasi. Landasan yang keempat ini menekankan penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang lainnya. Kemudian landasan yang kelima ada keberkahan atau barokah. Yaitu mencari berkah dari Tuhan dalam setiap aktivitas bisnis dan manajemen dengan keyakinan bahwa keberkahan akan mendukung kesuksesan jangka panjang. Kemudian landasan yang keenam ada pertanggungjawaban sosial. Pertanggungjawaban sosial ini menggalakkan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Jadi ada 6 landasan dalam manajemen Islam. Prinsip-prinsip inilah yang memberikan dasar untuk membangun model manajemen yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mengarah pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis. Selanjutnya fungsi manajemen ada 10. Yang pertama perencanaan, yaitu menetapkan tujuan organisasi, menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut dan merancang strategi untuk melaksanakan rencana tersebut. Yang kedua organisasi, yaitu menyusun dan mengatur sumber daya yang diperlukan seperti manusia, keuangan, dan fisik untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga pengarahan, yaitu memimpin dan memotivasi orang-orang dalam organisasi agar bekerja menuju pencapaian tujuan dengan efektif. Ini melibatkan manajemen tim, komunikasi, dan pengembangan kepemimpinan. Yang keempat, pengendalian, yaitu mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana. Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Yang kelima, koordinasi, yaitu mengelola dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas di seluruh organisasi untuk memastikan kerjasama dan pencapaian tujuan secara efisien. Yang keenam, pengambilan keputusan, yaitu mengambil keputusan strategis dan taktis yang memengaruhi arah dan kinerja organisasi. Yang ketujuh, komunikasi, yaitu menciptakan saluran komunikasi yang efektif di antara semua tingkatan organisasi untuk memastikan pemahaman yang baik dan transfer informasi yang tepat. Yang kedelapan, delegasi, yaitu mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim atau bawahan dengan cara yang efektif untuk memastikan efisiensi operasional dan pengembangan karyawan. Yang kesembilan, pembinaan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan kepada anggota tim untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan keterampilan. Yang kesepuluh, yang terakhir, yaitu inovasi dan perubahan, yaitu mendorong inovasi serta mengelola perubahan di dalam organisasi agar tetap relevan dan bersaing dalam lingkungan yang terus berkembang. Jadi, setiap fungsi ini saling terkait dan bersifat dinamis, dan manajer seringkali harus berinteraksi dengan beberapa fungsi secara bersamaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.